Assalamualaikum Sobat Budiman di mana saja berada. Kita sudah tahu ya hadis Nabi Muhammad tentang umat Islam yang terpecah menjadi 73 sekte atau aliran. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan yang selamat. Nah, kali ini kita akan urai tentang golongan yang selamat, yaitu golongan ahli sunnah wal jamaah. Apa akidahnya, apa ciri-cirinya, dan bagaimana mengaplikasikannya. Mari kita kaji bersama-sama, mendasari ilmu pengetahuan dan ilmu fikih yang meluas serta yang ilmiah. Sebab semua sekte, semua aliran Islam itu mengaku sebagai yang paling ahli sunnah. Maka kalau umat ini nggak mengaji dan memahami dengan ilmu yang dalam, dipastikan nggak akan bisa memahami makna ahli sunnah wal jamaah itu seperti apa. Jadinya akan mudah terjebak ke pemahaman yang dangkal dan hanya akan menjadi umat pembebek buta. Sebab ternyata tidak semua apa yang namanya entah itu ulama, entah itu ustadz, entah itu yang mengaku habib, dan sebagainya, itu otomatis absolut dalam kebenaran. Jadi semuanya tidak tentu dalam kebenaran, dan tidak semuanya mereka itu ilmunya luas. Maka jika dapat guru dangkal, ya kita akan jadi umat yang berilmu dangkal. Jika kita berguru sama ustadz radikal, ya kita akan jadi radikal. Kita ngaji sama kelompok Wahabi, ya kita bakal berpaham Wahabi. Begitu juga jika kita ngaji sama kelompok Syiah, ya kita bakal jadi penganut Syiah dan sebagainya. Jadi sebagai umat harus cerdas, jangan main telan dakwah dari para pendakwah. Dah, itu rumus pasti. Dalilnya ada, kitabnya ada, silahkan review video pengajian sebelumnya. Atau dengan kata lain, kita itu ngaji nggak bisa sembarang dengan entah itu ustadz, ulama, atau habib, dan lain-lain. Jadi kalau kita dengerin ceramah-ceramah mereka itu, maka harus pakai saringan. Saringan ini nih, logika nurani. Baik, sebelum kita lanjut dengan penjabaran tentang makna ahli sunnah wal jamaah yang sejati, kita ketahui dulu pemahaman ahli sunnah wal jamaah menurut versi atau tafsirnya masing-masing aliran. Kita lihat seperti apa mereka menafsirkan makna ahli sunnah wal jamaah. Dan ini bukan bisa-bisanya saya, tapi ini dilansir dari situs dakwah milik mereka. Silahkan nanti pemirsa cek sendiri. Yang pertama, faham ahli sunnah wal jamaah, versinya atau tafsirnya kelompok Wahabi atau Salafi. Kalimat ahli sunnah wal jamaah, mereka membagi 3 suku kata. 1, ahli, kedua sunnah, yang ketiga jamaah. Kata ahli, mereka maknai sebagai keluarga atau golongan. Sedang kata sunnah, mereka memaknai berpegang teguh sesuai sunnah atau ittiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kata jamaah, mereka maknai sebagai perkumpulan orang yang mengikuti sunnah Nabi dan para sahabat. Untuk yang kata sunnah, mereka mengkaitkan dengan Quran surat Al-Hujurat 1, sedangkan untuk yang kata jamaah, mereka mengkaitkan dengan surat At-Taubah ayat 100. Kalau diintisarikan, pemahaman mereka akan makna ahli sunnah wal jamaah itu hanya 3 poin saja. 1, ahli sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang menempuh jalan seperti yang ditempuh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Yang kedua, orang-orang yang mempunyai sifat dan karakter mengikuti sunnah Nabi Muhammad dengan menjauhi perkara-perkara yang baru dan bid'ah dalam agama. Yang ketiga, perkumpulan orang-orang beriman yang tegak di atas Al-Quran dan Sunnah. Dah, cuma sampai di sini mereka memaknai arti ahli sunnah wal jamaah. Ujung-ujungnya mereka hanya menekankan makna sunnah secara dangkal atau kulitnya saja, seperti sunnah berjenggot, celana cingkrang, cadar, poligami, dan lain-lain. Sementara sunnah Nabi yang berat-berat dipakai nggak sama mereka. Seperti Nabi Muhammad itu kalau lapar, beliau mengganjal perutnya dengan batu. Lakukan nggak seperti itu mereka? Kemudian Nabi Muhammad
kalau makan itu pakai 3 jari. Pakai nggak mereka? Coba makan aja soto. Pakai nggak mereka? Kan pakai sendok juga. Kemudian, seperti lainnya adalah naik haji menggunakan atau menaiki unta, dan lain-lain. Nah, yang sunnah-sunnah begini, apakah mereka melakukan? Kemudian, perlu diketahui bahwa rujukan keilmuan kelompok Wahabi, bahwa fahamnya Wahabi atau Salafi ini mengikuti imam atau ulamanya mereka, yaitu Syekh Utsaimin, Mufti Arab Saudi. Lalu kitab-kitab yang menjadi rujukannya yaitu karya Ibnu Taimiyah, Albani, dan beberapa lainnya. Kemudian kelompok Wahabi mengaku melepaskan diri dari mazhab fikih dan merujuk langsung pada Al-Quran dan hadis. Dan cenderung kelompok Wahabi ini mengecilkan 4 imam mazhab. Sekarang ahli sunnah wal jamaah versi Syiah. Serupa dengan fahamnya Wahabi, namun Syiah hanya beda taklid, yaitu faham Syiah menganggap bahwa Al-Quran yang sekarang mengalami perubahan dan pengurangan. Menurut mereka, Al-Quran yang asli berada di tangan Al-Imam Al-Mastur atau Syiah Imamiyah atau imamnya Syiah. Kedua, keyakinan Syiah dikatakan bahwa kerasulan dalam agama Islam yaitu Nabi Muhammad menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya. Ketiga, golongan ini tidak mengamalkan hadis kecuali dari jalur keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, Syiah berkiblat pada 12 imam atau yang biasa disebut Isna Asyariyah atau 12 orang pemimpin Syiah atau imam yang harus diikuti. Kelima, imam pertamanya adalah Imam Ali radhiyallahu an, dan pemimpin terakhir mereka adalah Imam Mahdi al-Muntazar atau Imam Mahdi yang ditunggu. Itu fahamnya Syiah. Berikutnya ahli sunnah wal jamaah versi kelompok LDII. Pertama, jamaah LDII wajib baiat atau taat pada amir atau imam mereka, yaitu yang disebut mangkul atau yang keluar dari mulut imam atau amir LDII. Amir mereka adalah Madigol alias Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis, masa 1941. Kemudian faham LDII adalah orang Islam di luar kelompok LDII dianggap najis, walaupun orang tua sendiri. Jika ada orang di luar kelompok sholat di masjid mereka, maka bekas sholat orang tersebut harus dicuci kembali. Kalau ada orang luar dari mereka bertamu, maka bekas tempat duduk tamu tersebut harus dicuci karena dianggap najis. Juga pakaian mereka yang dijemur dan diangkat oleh orang tua mereka atau yang bukan kelompoknya harus dicuci kembali karena dianggap najis. Berikutnya, faham mereka, mati dalam keadaan belum dibaiat oleh amir mereka dianggap mati jahiliyah. Yang keempat, haram memberikan daging kurban atau zakat fitri kepada orang di luar kelompok LDII. Berikutnya, bahwa harta benda di luar kelompok mereka adalah halal untuk diambil walau dengan cara bagaimanapun. Berikutnya, haram sholat di belakang orang yang bukan kelompok mereka. Kalaupun ikut sholat, tidak usah berwudu karena sholatnya harus diulang kembali. Berikutnya, yang ketujuh adalah mereka mengharamkan kawin atau menikah dengan orang di luar kelompok mereka. Namun informasi terbaru bahwa pihak LDII membantah akan poin-poin paham yang telah disebutkan tersebut dan menyatakan bahwa ajaran LDII saat ini sudah paradigma baru dan telah mengikuti peraturan perandangan Republik Indonesia dan atau MUI, yaitu tidak menyebarkan ajaran sesat. Berikutnya, pemahaman ahli sunnah wal jamaah versi Ahmadiyah. Konsep akidahnya hampir mirip dengan faham LDII. Tapi Ahmadiyah ini lebih ekstrim lagi, sebab mereka meyakini ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad,
yaitu mempercayai nabi terakhirnya adalah Mirza Ghulam Ahmad, hidup di masa 1900-an Masehi. Kemudian Ahmadiyah mempunyai kitab suci sendiri yaitu Tazkirah. Yang ketiga, menganggap bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Mahdi dan Nabi Isa yang turun di akhir zaman. Sepertinya ini bukan akidah Islam. Nah ya, kita sudah tahu tadi semua adalah pengakuan semua kelompok yang mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah. Nah, berikutnya kita akan menjabar secara ilmiah makna ahli sunnah wal jamaah yang sejati. Makna aswaja secara meluas itu memuat dua penjabaran, yaitu satu, penjabaran secara mujmal syar'i atau kaidah syariat secara global, nanti meliputi sisi akademis, etimologi, dan terminologi. Dan yang kedua adalah penjabaran makna secara esensi atau hakiki, atau secara sejatinya. Untuk penjabaran secara mujmal syar'i, silahkan pemirsa baca di literatur pustaka, kitab-kitabnya banyak, tapi ingat, jangan salah kitab ya. Karena semua aliran punya ideologi dan kitabnya masing-masing. Nah, kitab yang harus dipercayai adalah kitab-kitab standar usul fikih 4 imam mazhab. Maka untuk di sini akan kita jabar makna aswaja atau ahli sunnah wal jamaah secara hakiki atau esensinya yang lebih dalam lagi. Ini bukan rekayasa saya, tapi perhatikan nih. Makna ahli sunnah wal jamaah yang sejati secara meluas dan ilmiah menurut kaidah usul fikih yang diproyeksikan oleh para imam mazhab dan alim ulama besar ahli sunnah wal jamaah di seluruh dunia. Kitabnya ada, dalilnya ada. Makanya kalau berislam itu pakai mazhab, sebab mereka itu gerbangnya ilmu Al-Quran dan hadis. Nah, ini saya tunjukkan kitabnya. Ya, jadi ini berdasarkan kitab-kitab, ada 4 jilid. Ini syarahnya Kiai Samsudin yang bersumber dari kitab-kitab fikih, banyak sekali kitabnya. Berikut, silakan perhatikan. Penjabaran ilmiah makna ahli sunnah wal jamaah mendasari usul fikih. Saya presentasikan dalam bentuk skema agar mudah difahami. Silakan perhatikan, sobat cerdas. Kita tahu syariat Islam sumbernya ada pada Nabi Muhammad SAW, itu pada masa 570 sampai 632 Masehi. Kemudian ilmu syariat Islam dari Nabi Muhammad diwariskan kepada para sahabat, itu pada masa 637 sampai 661 Masehi. Pada generasi sahabat ini disebut masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian pada masa berikutnya, ilmu syariat Islam yang dari generasi sahabat diwariskan pada generasi tabi'in. Ini pada masa 662 Masehi hingga terus ke generasi tabi'in, terus sampai tabi'ut terus sampai masa tahun 812 Masehi. Nah, masa 4 imam mazhab ada di generasi ini, yaitu masa 699 sampai 780 Masehi. Siapa saja 4 imam mazhab? Yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, ilmu usul fikih lahir di masa ini. Berikutnya, syariat Islam ilmunya yang dari masa tabi'in ini diwariskan ke generasi aulia atau para wali penyebar Islam di seluruh dunia, termasuk wali-wali penyebar Islam di Nusantara, yaitu pada masa 800 sampai 1500 Masehi. Berikutnya, setelah masa para wali, ilmu syariat Islam diwariskan ke para alim ulama seluruh dunia. Ini pada masa sampai dengan abad 20 Masehi. Dan ini masuk generasi ulama khalaf atau masa kemudian, termasuk generasi ulama-ulama di Nusantara abad 20 yang mendirikan pesantren-pesantren tradisional. Nah, pada alim ulama abad 20 ini mewariskan ilmu syariat Islamnya kepada murid-muridnya yang mondok di
pesantren-pesantren tradisional maupun yang belajar syariat Islam di akademis hingga masa abad 21 sekarang ini. Nah, murid-murid yang setelah menuntut ilmu di ponpes-ponpes atau di akademis, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi kiai, guru ngaji, dan sebagainya. Dan dari mereka itulah diantaranya merupakan orang tua kita yang mengajarkan ngaji kepada anak-anaknya. Maka kita saat ini adalah umat Islam yang mendapat pengajaran ilmu syariat Islam dari para orang tua kita, guru ngaji, ustadz, kiai di sekeliling tempat tinggal kita, di suro-suro, di masjid-masjid maupun di majelis taklim dan sebagainya. Nah, guru-guru kita termasuk orang tua kita itu ilmunya ya dari guru-guru di atasnya lagi yang belajar, yang mereka orang-orang tua kita dulu belajar punya guru lagi dan seterusnya. Dengan demikian, maka esensi ahli sunnah wal jamaah yaitu bahwa golongan ahli sunnah wal jamaah adalah umat Islam yang mengaplikasikan Islam dengan mendapat pengajaran ilmu syariat agama Islam secara bersanad ilmunya dari guru ke guru, atau umat Islam yang mengikuti rantai keilmuan syariat Islam dari guru ke guru, dari ulama ke ulama, sambung menyambung hingga sampai pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau umat Islam atau jamaah seperti kalian-kalian itu mengaji dengan guru ngaji, lalu guru ngajinya atau kiainya punya guru, lalu gurunya kiai punya guru, terus hingga masa penyebar Islam di seluruh dunia, di masa para wali, di mana wali-wali tersebut ilmunya berasal dari ulama 4 mazhab, dan imam mazhab punya guru, dan gurunya imam mazhab langsung dari para sahabat, yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin, dan para sahabat ilmunya langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita nggak bisa mengaplikasikan Islam langsung main ambil terjemahan Al-Quran dan hadis. Maka faham yang gencar menyuarakan kata-kata kita hanya tegak di atas Al-Quran dan Sunnah, kita berislam hanya dengan Al-Quran dan Sunnah saja. Nah, yang begini nggak bisa disebut sebagai ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Sebab kita ini hidup bukan di masa Nabi Muhammad. Sedang hadis tentang keberadaan golongan ahli sunnah wal jamaah itu ditakdirkan ada setelah masa kenabian Nabi Muhammad atau setelah Nabi Muhammad tiada. Jadi artinya golongan ahli sunnah wal jamaah itu harus bersanad ilmunya, harus bermazhab, harus menggunakan kaidah fikih. Dan ilmu fikih itu menggunakan metode qiyas dan ijma'. Nah, kita ini umat Islam Indonesia, santri asli Indonesia, anak Indonesia yang sudah diajari agama oleh orang-orang tua-tua kita, yang orang tua kita dapat ilmunya dari guru-guru ngajinya sejak zaman kuno turun-temurun, itulah sebagai ahli sunnah wal jamaah. Artinya sudah punya sanad keilmuannya yang berasal dari ajaran para wali penyebar Islam di Indonesia dengan corak Indonesia. Itu sudah barang mateng, jadi mestinya mengikuti ilmunya ajaran para wali Indonesia, bukan ikut atau menjadi paham atau mengikuti atau menjadi jamaahnya paham bangsa lain atau aliran lain. Lah ini anak-anak yang tadinya dari kampung udah dapat ilmu ahli sunnah wal jamaah, begitu merantau ke kota lalu ikut-ikutan ngaji dan ketemu ustadz-ustadz aliran, baru setahun begitu pulang kampung malah ribut sama orang tuanya, langsung sok sunnah, yasinan, tahlilan, maulidan, bid'ah haram, segala yang bid'ah sesat, semua yang sesat masuk neraka. Lah orang tua sendiri disumpahin masuk neraka, mengkafirkan, menuduh sesat dan sebagainya. Ini bisa rusak. Padahal kita tahu Indonesia itu bangsa yang besar dan luhur, martabat dan budi pekertinya luhur terbaik dari semua bangsa sejak dari dulu. Jangan malah ikut faham dan budaya aliran bangsa lain, turun derajatnya.
Nah, lantas bagaimana dengan golongan umat-umat Islam sebelum ada hadis Nabi Muhammad tentang ahli sunnah wal jamaah? Apakah tidak masuk ahli sunnah wal jamaah? Nah, itu yang disebut golongan khusus, yaitu yang disebut as-sabiqunal awwalin, orang-orang Islam terdahulu. Nah, itu makna dalam Quran surat At-Taubah 100. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa makna ahli sunnah wal jamaah itu umat Islam yang berislam dengan ilmu yang bersanad? Jawabannya karena SOP-nya memang begitu. Mana SOP-nya? Yaitu dalam petunjuk Al-Quran dan hadis. Ini dalilnya, silakan perhatikan. Dalil ahli sunnah wal jamaah untuk mengikuti generasi sahabat, yaitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma'ana alaihil yauma wa ashabi, orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Oke, jangan salah ya, nggak berhenti sampai di sini. Masih ada lanjutannya perintah untuk mengikuti generasi tabi'in, tabi'in. Ini dalilnya. Pertama dari sumber pokok Quran At-Taubah 100. Yaitu orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian dari hadis Nabi, khairun nasi qarni summallazina zalunahum. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup pada generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Hadis Bukhari 2652 dan Muslim 2533. Masih ada lanjutannya, yaitu golongan ahli sunnah wal jamaah diperintah untuk mengikuti ulama-ulama pewaris dari generasi ke generasi berikutnya, yaitu dari dalil pokok Quran surat An-Nisa 59. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulul amri di antara kamu. Nah, menurut Syekh Abu Thalhah, ulul amri ditafsirkan sebagai para pemimpin dan para alim ulama dalam kitab Manzilatul Ulama. Kemudian dari hadis Nabi Muhammad bersabda, innal ulama'u warasatil anbiya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Tapi ingat, nggak semua ulama ya, jadi hanya ulama pilihan. Ini dalilnya. Summa awrasnal kitabal ladzi nastofaina min ibadina. Kemudian kitab syariat itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Quran surat Fatir 32. Jadi jelas ya, dari ayat ini tegas diingetin bahwa ada ulama yang bukan pilihan Tuhan, alias abal-abal yang nggak bisa dijadikan tauladan. Jelas? Nah, itu semua dalil jelas bahwa makna ahli sunnah wal jamaah adalah umat Islam yang berislam dengan keilmuan yang bersanad atau punya guru yang sambung menyambung ilmunya sampai dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak bisa semua aliran asal ngaku ahli sunnah wal jamaah. Nah, dari keseluruhan ulasan tentang mana sejati ahli sunnah wal jamaah di atas, maka barulah dalil-dalil tentang mengikuti sunnah atau ittiba Nabi akan relevan dikaitkan dengan makna ahli sunnah wal jamaah. Jadi nggak asal kaitkan dalil, nggak asal kaitkan makna ahli sunnah wal jamaah itu pokoknya yang meniru saklek perbuatan Nabi, dalilnya ini itu, ya nggak sedangkal begitu. Jadi makna mencontoh perilaku Nabi Muhammad yang sebenarnya, maka di Al-Quran pakai redaksi uswatun hasanah, artinya suri tauladan yang baik. Silahkan lihat Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Nah, suri tauladan itu artinya mencontoh secara sifat, secara nilai. Jadi tidak harus persis. Jadi tidak pakai redaksi ittiba, yaitu mencontoh atau mengikuti laku perbuatan Nabi secara saklek physically. Nggak mampu manusia biasa mencontoh laku fisik Nabi. Maka
Dalil ittiba yang ditempelkan untuk menafsirkan makna ahli sunnah sebagai harus mengikuti atau mencontoh Nabi secara fisik itu tidak relevan, alias asal tempel cocok logi. Sebab frase kata ittiba dalam Al-Quran redaksinya berpasangan dengan kata sabil yang artinya jalan keilahian. Silakan lihat Quran surat Al-An'am ayat 153. Wah, emang susah pemahaman itu. Pantes banyak umat yang mudah terpengaruh dakwah-dakwah dangkal. Kemudian makna esensi ahli sunnah wal jamaah yang kedua adalah bahwa golongan aswaja tidak taklid buta hanya kepada satu imam atau satu mazhab tertentu. Jika faham Wahabi, Syiah, LDII, Ahmadiyah, dan lain-lainnya taklid pada ulama atau imamnya masing-masing tertentu, maka aswaja menjadikan semua mazhab, semua sahabat Nabi sebagai referensi dalam mengaplikasikan syariat Islam, termasuk kitab-kitab para alim ulama sepanjang sejarah dan di seluruh dunia akan dilalap habis oleh golongan ahli sunnah wal jamaah. Diambil ilmunya, diambil hikmahnya, sehingga itulah yang menjadikan prinsip dan ciri golongan aswaja berbeda dengan sekte lainnya. Yang urainya sebagai berikut, silahkan perhatikan. Prinsip dan ciri golongan ahli sunnah wal jamaah sejati. 1. Metode ahli sunnah wal jamaah dalam mengaplikasikan agama Islam yaitu membedakan antara teks wahyu yaitu Al-Quran dan Sunnah dengan penafsiran dan penerapannya. Kenapa begitu? Karena sudah dijelaskan di atas bahwa umat Islam dalam mengaplikasikan agama Islam jelas tidak bisa main telan mentah arti terjemahan Al-Quran dan hadis, sebab multi tafsir. Contoh, dalam Al-Quran ada ayat bunuhlah orang kafir di mana saja berada. Nah, ini kalau main telan terjemahan, maka itulah timbul penafsiran dangkal dari kelompok-kelompok yang berpola pikir dangkal. Nah, akhirnya jadilah radikalis dan teroris. Sehingga fungsi membedakan itu dalam rangka upaya melakukan tahqiq manat, yaitu memastikan kecocokan sebab hukum pada suatu peristiwa atau kejadian, dan tahrij manat yaitu memahami hukumnya. Kalau bahasa intelijennya yaitu lidik, selidik, dan sidik. Jadi nggak main hantam hukum. Yang kedua, golongan ahli sunnah wal jamaah mampu mentransmisikan teks wahyu dengan sangat baik sehingga mampu menafsirkan dan menjabarkan hal-hal yang mujmal atau umum atau kerangka. Kemudian mampu menafsirkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari guna kemaslahatan umat. Kemudian yang ketiga, golongan aswaja menjadikan hadis Jibril sebagai dalil penegas bahwa pilar agama Islam dibagi 3, yaitu pilar iman, Islam, dan ihsan. Yang keempat, golongan aswaja membagi ilmu menjadi 3 pilar utama, yaitu ilmu tauhid atau akidah, ilmu syariat yang diproyeksikan dalam usul fikih, kemudian ilmu hakikat atau ma'rifat, dan semuanya dilaksanakan dengan jalan torekot yang baik. Yang kelima, setiap imam atau ulamanya golongan aswaja harus memenuhi syarat standar keilmuan yang faqih, tajam dan luas wawasan, serta berakhlak tinggi. Oleh karena itulah, golongan ahli sunnah wal jamaah memiliki ciri nilai-nilai luhur, yaitu 1. Tawasud atau wasaton, yaitu moderat, realistis. Kemudian al-iktidal, yaitu lurus dalam jalan keilahian. Yang ketiga, at-tawazun, yaitu seimbang, balance, adil. Yang keempat, at-tasamuh, yaitu toleran, enggak radikal. Yang kelima, konsep amar ma'ruf nahi mungkarnya dilakukan dengan adab budi pekerti yang santun dan dengan hikmah. Jadi,
nggak radikal, nggak petantang-petenteng, nggak mengucap kata-kata rendahan dan kotor. Itu semuanya ada ayat dan hadis-hadisnya, silakan perhatikan. Inilah corak Muslim Indonesia yang luhur dari sejak dulu yang diajarkan oleh para wali dan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai para orang-orang yang bergelar ulama, ustadz, kiai, habib, dan lain-lain, dan wahai umat, adakah kalian mendengar, adakah kalian memperhatikan pesan-pesan kalam keilahian ini? Adakah kalian semua telah mengaplikasikan ini? Jika tidak memenuhi kriteria-kriteria semua tersebut, maka janganlah mengaku dan jangan merasa sebagai golongan ahli sunnah wal jamaah sejati. Dan wahai umat, mulai sekarang janganlah mudah menjadi pembebek buta, maka beragamalah dengan ilmu dan gunakan intelektualitas kalian. Afala ta'qilun, afala tazakkarun. Demikian Sobat Cerdas Muslim Indonesia. Sejatinya golongan ahli sunnah wal jamaah hanya merupakan kelangsungan desain syariat Islam yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Hanya saja Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi terpanggil hidayah untuk mempelopori lahirnya golongan Aswaja dan membumikannya di masa 983 Masehi. Sebagai jawaban atas derasnya kemunculan aliran-aliran Islam yang sesat pada masa sebelumnya, yaitu ditandai dengan munculnya sekte Khawarij, Qadariyah, dan Jabariyah, dan lain-lainnya. Demikian, wahai umat, Sobat Budiman, semoga semuanya itu bisa mendapatkan hidayah, kita bisa mendapatkan hikmah, kita tidak mudah tersesat, kita tidak mudah terombang-ambing. Jangan sembarangan mendengarkan dakwah, nggak main Allahu Akbar, sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit Allahu Akbar, nyerang orang, kemudian mengkafirkan orang lain, kemudian mencaci maki, menghina, mengharamkan amaliyah baik. Nah, itu namanya bukan ahli sunnah wal jamaah lagi, karena rumusnya ahli sunnah wal jamaah mendasari ayat bahwa berdakwah harus dengan adab, dengan hikmah, dengan sopan, dengan santun, tidak boleh dengan kemarahan, tidak boleh dengan angkara murka, tidak petentang-petenteng, dan lain sebagainya. Demikian, semoga menjadikan hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.